ya bergelimangan harta dari orang tuanya dan mulai berpikir kalau ingin mencoba hidup sederhana di sebuah peternakan di tempat terpencil. Dan dikatakan kalau si Daniel ini memang sedari awal ingin melepaskan semua kemewahan yang melekat pada dia dari orang tuanya karena ingin punya peternakan sendiri. Yo geng, tekan tombol subscribe geng. Halo geng, welcome back to Kamar Jerry. Geng. Oke, siapa di antara kalian yang nggak tahu berita tentang Ballerina Farm? Ini sebenarnya lagi rame banget dibicarakan di seluruh dunia, termasuk Indonesia juga. Kalau buat kalian yang udah pernah dengar sebelumnya tentang Ballerina Farm ini, pasti udah nggak asing lagi karena beberapa hari ini memang lagi rame banget dibahas. Nah jadi geng, Ballerina Farm ini adalah sebuah akun media sosial milik seorang perempuan yang bernama Hannah Nileman bersama dengan suami dan 8 orang anaknya yang hidup di sebuah peternakan. Hannah ini sering membagikan kesehariannya dalam merawat anak-anaknya, terus masak, sampai mengurus peternakan di sana. Pada awal ketika akun ini trending di media sosial, banyak netizen yang memuji Ballerina Farm karena keluarga mereka tersebut terlihat sangat harmonis, hidupnya kayak slow life gitu loh. Hidup di peternakan, nyaman gitu, jauh dari hiruk-pikuk perkotaan, yang mana itu bisa dikatakan kayak menjadi impian banyak orang lah untuk hidup senyaman itu. Ya siapa yang gak mau menjalani apa yang sekarang dikenal dengan slow living di tengah-tengah kehidupan di muka bumi yang tergesa-gesa kayak gini. Intinya, apa yang ada di video-video Ballerina Farm itu terlihat sangat positif dan menjadi keinginan bagi banyak orang untuk bisa merasakan kehidupan setelah menikah seperti mereka. Tapi geng, baru-baru ini Ballerina Farm ini justru kembali menjadi perbincangan, bukan karena pujian-pujian terhadap kontennya yang menarik, tetapi justru saat ini netizen mengetahui di balik semua kebahagiaan yang ditunjukkan oleh si perempuan, terus juga bagaimana harmonisnya rumah tangga mereka, ternyata ada peran si suaminya yaitu Daniel Nileman yang dikatakan memaksa agar istrinya Hannah itu meninggalkan mimpi-mimpinya untuk menjadi seorang balerina dan berfokus menjadi seorang ibu rumah tangga di peternakan. Dan gak sampai di situ aja, ketika Hannah ini melahirkan anak-anaknya, dia dikatakan gak boleh menggunakan obat pereda sakit sama sekali karena si suaminya ngelarang. Terus juga yang gilanya adalah suaminya ini dikatakan seorang miliarder, orang kaya, tetapi pelit mampus geng. Jadi istrinya ini benar-benar ya jadi istri sekaligus kayak pembantu gitu geng. Dan bayangkan aja, anak yang dia lahirkan sampai 8 anak, sampai 8 orang, dan harus normal, nggak boleh pakai pereda rasa sakit. Jadi benar-benar tradisional. Nah terus Hannah ini backgroundnya kan dulunya adalah seorang balerina, penari balet, dan dia ini sangat berbakat. Tetapi gara-gara bertemu dengan si suaminya, dia harus mengubur semua mimpi masa depannya untuk menjadi seorang balerina tersebut dan hidup sederhana bersama seorang miliarder. Nah memang suaminya itu kaya raya, tapi benar-benar kehidupan Hannah ini dibatas-batasin. Dan bahkan ada satu momen ketika Hannah ini minta dibelikan tiket untuk jalan-jalan ke luar negeri gitu ya. Nah dia cuma dikasih kayak pakaian masak gitu geng, biar baju gak kotor. Apa sih namanya, kalau yang tahu boleh tinggalkan komentar di bawah ya. Nah pokoknya sedih banget lah kehidupannya. Dibalik semua keceriaan Hannah, sebenarnya dia itu menahan-nahan gitu ya sedihnya punya suami kayak si Daniel ini. Nah hal itu dilakukan oleh suaminya sebagai pertanda bahwa dia harus tetap di dapur terus, menjadi seorang istri, menjadi seorang ibu rumah tangga, dan memenuhi semua kebutuhan suaminya, melayani suaminya. Gila banget ya. Dan ternyata nih ya, di balik perlakuan suaminya tersebut, si suaminya ini mengikuti sebuah aliran agama yang memiliki kepercayaan seorang istri harus diperlakukan seperti itu. Nah kali ini kita bakal bahas nih geng, dari awal sampai akhir kisah dari Ballerina Farm ini yang sekarang menjadi perbincangan banyak orang gara-gara suaminya dianggap sangat tega terhadap sang istri. Langsung aja kita bahas di Permisi, peristiwa misteri dari berbagai sisi. Oke, sebelum kita bahas ke permasalahan dan kasusnya, kita bahas dulu profil dari Hannah dan juga Daniel yang merupakan pasangan suami istri pemilik akun Ballerina Farm.
Kita mulai dari sosok Hannah Neeleman dulu ya, geng. Jadi, Hannah Neeleman ini adalah istri dari si Daniel tadi, dan dialah yang menjalankan media sosial dari Ballerina Farm. Hannah saat ini udah berusia 34 tahun, yang mana dia dibesarkan di daerah Utah, Amerika Serikat. Hannah sendiri sedari kecil memiliki impian untuk menjadi seorang balerina, geng. Nah, dari kecil memang Hannah ini udah sangat menyukai balet, sehingga dia mendalami dunia balet. Dan untuk bisa mewujudkan mimpinya itu, dia sangat ingin menjadi mahasiswa di The Juilliard School yang berada di New York, yaitu salah satu sekolah seni terbaik di sana, dan tidak mudah untuk masuk ke sana, geng. Nah, karena memang saingannya sangat banyak dan seleksinya juga ketat. Nah, tapi Hannah itu di saat itu nggak nyerah. Dia menabung selama beberapa tahun agar bisa mendaftarkan diri ke sekolah tersebut, dan ditambah lagi karena memang dia ini sangat berbakat, jago dalam balet, akhirnya dia diterima dengan mudah di sana setelah melewati proses yang panjang. Nah, jadilah singkat cerita, pada suatu hari nih, ada seorang teman yang memperkenalkan Hannah ini kepada seorang pria yang bernama Daniel Neeleman yang menjadi suaminya sekarang. Nah, pada saat itu, Hannah ini mengenal Daniel ketika ada pertandingan basket antar kampus. Jadi, di saat itu sebenarnya Hannah sudah dalam posisi sedang pendidikan, dia sedang mengejar mimpinya, tiba-tiba dikenalkan dengan seorang laki-laki. Terus, geng, Daniel ini backgroundnya adalah berasal dari keluarga yang kaya raya, yang tinggal di daerah Connecticut, dan dia ini merupakan salah satu putra dari 9 bersaudara, ya, dari keluarga kaya tadi. Dan ayahnya itu bernama David Neeleman, yaitu seorang miliarder yang memiliki beberapa maskapai penerbangan komersial, dan salah satu maskapai yang dia miliki adalah JetBlue. Gila gak tuh? Anak orang super kaya, geng. Hannah di saat itu berusia 23 tahun. Ya, kalau kalian lihat dari wajahnya cantik banget. Dan sebenarnya dia itu gak tertarik sama si Daniel ini, apalagi untuk sampai menjalin hubungan lah, karena Hannah ini pengen fokus ke pendidikannya di Juilliard, dan dia memang pengen menjadi seorang balerina profesional agar lebih dikenal oleh masyarakat gitu. Nah, karena untuk bisa masuk ke Juilliard itu sangat susah, jadi dia nggak mau menyia-nyiakan kesempatan tersebut. Sementara di sisi lain, ternyata si Danielnya enggak, geng. Dia tiba-tiba sangat terobsesi dengan si Hannah. Ya gimana enggak? Pertama nih ya, seorang balerina udah pasti badannya bagus banget. Udah gitu Hannahnya juga cantik, dan dia juga melihat Hannah pintar, berprestasi gitu. Gimana dia nggak tergila-gila gitu kan? Jadilah si Daniel ini, ketika dia jatuh cinta sama si Hannah, dia akhirnya ngejar si Hannah habis-habisan. Gimana pun caranya dia kejar. Dan di saat itu, Hannah sama sekali nggak tahu kalau Daniel ini adalah anak orang super kaya. Lalu singkat cerita, sampailah pada suatu hari, Hannah ingin pergi dari Salt Lake City yang berada di Utah menuju ke New York dalam rangka menjalani pendidikannya di Juilliard pada tahun 2011. Nah, dia pun menempuh perjalanannya itu menggunakan pesawat. Dan tebak pesawat apa yang Hannah gunakan? Yaitu JetBlue, yang merupakan salah satu maskapai punya ayahnya si Daniel yang bernama David. Dan kabar kepergian Hannah dengan menaiki JetBlue ini kemudian diketahui oleh Daniel. Daniel yang berusaha untuk mencari tahu di mana posisi Hannah duduk, berencana pengen duduk di posisi yang sama. Dikarenakan JetBlue ini punya keluarganya, punya ayahnya dia, sehingga Daniel ini dengan mudah lah punya privilege gitu. Dia yang pengen banget ketemu sama Hannah dan berhubungan dengan Hannah. Akhirnya dia gunakanlah privilege tersebut dengan mengatur agar dia bisa duduk di sebelah Hannah ketika berada di dalam pesawat. Kebayang tuh ya, PDKT-nya sebegitunya gitu, geng. Yang akhirnya Daniel pun di saat itu berhasil mendapatkan tempat duduk persis di sebelah Hannah. Dan pada saat itu Hannah sangat kaget. Tiba-tiba kok, loh, ada si Daniel ini yang dia kenal di lapangan basket, dan mereka sama-sama penumpang yang duduk bersebelahan. Nah, tapi di saat itu Daniel ini nggak bilang kalau dia adalah anak dari si pemilik maskapai JetBlue itu. Jadi di saat itu Daniel ini justru berpura-pura kalau dia bisa duduk di sebelah Hannah karena kebetulan aja. Kayak seolah-olah, wah, jodoh nih gitu. Mungkin di saat itu memang dia mengatur agar terlihat kalau memang jalan mereka untuk bertemu itu sudah diatur oleh Tuhan. Ya biasalah cara-cara cowok PDKT, ada aja gitu. Nah, dari situlah akhirnya mereka ngobrol panjang lebar selama perjalanan dari Salt Lake City menuju ke New York. Nah, sampai sini gimana menurut kalian, geng? Apakah yang dilakukan oleh Daniel ini adalah sebuah bentuk effort seorang laki-laki, atau justru ini adalah hal yang menyeramkan karena kan menguntit jatuhnya, ya kan? Ngikutin orang secara diam-diam, menggunakan privilege dari orang tuanya untuk bisa melakukan apapun yang dia inginkan. Kira-kira menurut kalian gimana? Coba tinggalkan komentar di bawah. Oke, kita lanjut lagi. Terus singkat cerita nih, geng, Hannah dan Daniel ini akhirnya karena udah ngobrol panjang lebar, dekat, dan entah bagaimana Hannah ini akhirnya luluh gitu ya sama si Daniel, dan mereka pun
tahun berpacaran. Nah, Hannah ini di saat itu pengen banget bisa lulus dari Juilliard dalam waktu 1 tahun. Baru deh setelah itu Hannah bisa melanjutkan karirnya sebagai seorang balerina. Atau kalau Daniel ingin mengajaknya menikah, ya dia udah siap nikah lah. Yang penting dia pendidikan dulu, karena intinya dia hanya ingin lulus dari Juilliard dalam kurun waktu 1 tahun itu. Nah terus geng, bukannya mensupport mimpi dari Hannah, Daniel si pacar ini malah nggak mau geng kalau Hannah sampai lulus di sana, dan dia mau agar si Hannah segera secepatnya menikah dengan dia. Nah entah karena memang si Hannah ini bucin juga ke Daniel atau gimana gitu ya, tiba-tiba dengan segala pertimbangan, Hannah yang tadinya udah punya mimpi besar buat lulus dan menjadi seorang balerina, tiba-tiba jadi setuju dengan permintaan Daniel untuk menikah. Yang mana pada akhirnya mereka pun menikah setelah 3 bulan berpacaran. Namun di saat itu ada satu syarat yang diminta oleh Hannah. Apabila mereka menikah, Hannah masih diperbolehkan untuk melanjutkan sekolahnya di Juilliard. Nah akhirnya dia pun tetap melanjutkan sekolah di saat itu. Singkat cerita, hingga beberapa bulan kemudian, tiba-tiba di saat dia sedang menjalankan pendidikan, Hannah hamil. Dia hamil anak pertamanya di saat itu. Dan dia menjadi satu-satunya mahasiswa yang hamil sebelum lulus dari kampus tersebut. Yang mana ini belum pernah terjadi sebelumnya, geng. Nah jadilah di saat itu dia menjalankan pendidikannya sembari mengandung. Sampai akhirnya anaknya pun lahir dan diberikan nama Henry. Nah itu anak pertamanya dia. Singkat ceritanya lagi, setelah Hannah lulus dari Juilliard, dia ini masih memiliki mimpi untuk menjadi seorang balerina. Nah mungkin sebagian dari kalian akan berpikir gitu ya, kalau Hannah justru akan melanjutkan mimpinya sebagai seorang balerina seperti apa yang dia inginkan, sekaligus dia bergelimangan harta karena kan ya suaminya merupakan seorang anak dari miliarder gitu. Nah tapi itu hanyalah ekspektasi yang tidak bisa terwujud geng, karena ternyata si Daniel itu menginginkan agar keluarganya itu hidup di sebuah peternakan di Utah. Ya biasalah BM-BM orang kaya gitu. Dia merasa sedari kecil udah punya banyak harta, udah hidup ya bergelimangan harta dari orang tuanya, dan mulai berpikir kalau ingin mencoba hidup sederhana di sebuah peternakan di tempat terpencil. Dan dikatakan kalau si Daniel ini memang sedari awal ingin melepaskan semua kemewahan yang melekat pada dia dari orang tuanya karena ingin punya peternakan sendiri. Dia ini udah capek gitu jadi anak seorang miliarder. Ya mau gak mau Hannah pun harus ngikut. Kan gila ya. Ya yang udah bosan kaya kan Daniel. Kenapa jadi si Hannah diajak-ajak hidup susah gitu kan? Terus bagaimana dengan Hannah setelah itu? Apa dia akan melanjutkan mimpinya jadi balerina? Ya tentunya enggak. Karena dia harus mengikuti keinginan sang suami, karena suaminya ini pengen Hannah hanya menjadi seorang ibu rumah tangga, mengurus rumah serta anak mereka. Yang mana akhirnya Hannah pun mau tidak mau, karena udah kecemplung ya kan, udah jadi istri orang, dia pun harus nurut dan mengubur mimpi-mimpinya sebagai seorang balerina. Nah singkat cerita, selama mereka menikah, tidak terasa mereka sudah punya 8 anak. Kebayang gak tuh? Nah ini nama-nama anaknya kalian bisa lihat sendiri. Ada Henry, usianya 12 tahun. Ada Charles, usianya 10 tahun. George yang berusia 9 tahun. Francis yang berusia 7 tahun. Louis berusia 5 tahun. Martha berusia 3 tahun. Mabel berusia 2 tahun. Dan Flora yang berusia 1 tahun. Gila ya, udah kayak pabrik geng. 1 tahun doang selahnya. Belum sempat anak yang ini selesai digede, udah lahir anak lagi. Dan itulah yang harus ditanggung oleh Hannah, yang mana seolah-olah dia ini sengaja dibuat terikat oleh Daniel dengan diberikan 8 orang anak yang jarak kelahirannya sangat dekat. Hannah ini di saat itu mulai tuh full menjadi ibu rumah tangga, dan dia membagi kesehariannya di media sosial seperti di Instagram dengan username Ballerina Farm yang memiliki 9,3 juta followers, dan di TikTok Ballerina Farm juga memiliki 9 juta followers. Nah dia juga punya YouTube, totalnya 1,62 juta subscribers. Sementara Daniel itu memiliki Instagram pribadi dengan username Hawk Fathering yang sudah memiliki 521.000 followers. Nah jadi itulah cerita singkat dari background keluarga Ballerina Farm ini geng. Sekarang kita masuk ke dalam kontroversinya, yaitu kontroversi keluarga Ballerina Farm. Nah jadi geng, setelah si Hannah ini membuat banyak konten dan diupload di Ballerina Farm, Hannah ini menjadi sosok yang disebut sebagai thread wife. Nah apa itu thread wife? Jadi istilah tersebut merujuk kepada perempuan yang menganut sistem tradisional dalam kehidupan berkeluarga. Nah maksudnya gimana tuh? Jadi perempuan yang menjalankan perannya sebagai istri yang mengurus anak, melayani suami, mengurus kebutuhan rumah tangga, dan sebagainya. Jadi tradisional lah, nggak kayak istri-istri zaman sekarang. Kalau zaman sekarang kan mau beli makan aja GoFood gitu ya. Mau ya bersih-bersih, GoClaim
clean gitu. Pokoknya istri-istri zaman sekarang ya walaupun nggak semua, ada juga sih yang masih ini. Kan saya belum menikah ya, jadi nggak tahu gitu. Bahkan nih geng, dikatakan kalau dia ini ingin mengolah hasil ternaknya sendiri, mulai dari membuat susu, buat keju, dan juga lain-lain. Jadi semua bahan makanan nggak beli, tetapi diambil langsung dari peternakan milik mereka. Bahkan mereka menjual hasil peternakan tersebut. Nah kalau di zaman sekarang, nilai seperti itu tidak semuanya diterapkan dalam rumah tangga. Karena ada istri yang ikut bekerja sama seperti suaminya, dan suaminya juga ikut andil dalam pekerjaan rumah tangga. Nah kalau trade wife ini nggak seperti itu geng. Jadi nggak ada istilah suami ikut ngeberesin rumah, nyapu rumah, atau cuci piring. Semua yang berurusan dengan pekerjaan rumah itu harus ditangani oleh istri. Dan suami tugasnya adalah cari duit. Cuma kalau melihat konten-kontennya Hannah yang mengurus anaknya yang banyak sampai 8 orang dengan jarak kelahiran yang sangat dekat dan mengurus segala pekerjaan rumah tangga, itu membuat banyak netizen jadi bertanya-tanya, ini nggak mungkin loh semua pekerjaan tersebut dikerjakan oleh Hannah sendirian. Ini pasti Hannah punya pembantu atau punya karyawan, atau ya mungkin pembantunya nggak pernah direkam atau ditampilkan depan kamera. Karena secara logiknya aja ya, nggak mungkin si suaminya Daniel nggak mampu membayar pembantu. Dia kan anak miliarder. Mereka punya peternakan itu juga nggak murah, pasti biayanya mahal gitu. Nah semua orang-orang jadi bertanya-tanya, konten Ballerina Farm ini bohong nggak mungkin lah seorang perempuan secantik Hannah, dulunya mantan balerina, terus tiba-tiba jadi ibu rumah tangga ngurusin anak 8 orang, udah kayak pembantu kayak gitu. Nah akhirnya banyak dari fans-fansnya yang jadi penasaran, ini sebenarnya gimana sih kehidupan di balik Ballerina Farm ini? Benarkah Hannah ini mengurus semuanya sendiri? Nah jawabannya ada pada artikel media berita Times yang berhasil mewawancarai Hannah untuk sebuah artikel yang berjudul Meet the Queen of the Trade Wife and Her 8 Children. Nah namun saat diwawancarai oleh Times, Hannah di saat itu ternyata tidak sendiri, tetapi juga bersama dengan suaminya Daniel dan ke-8 anaknya. Dan dari artikel Times tersebut, banyak netizen yang akhirnya tahu bagaimana kehidupan sebenarnya dari Ballerina Farm yang ternyata tidak seindah yang dibayangkan oleh penontonnya selama ini. Jadi kan selama ini penontonnya tuh kayak bermimpi-mimpi pengen nih hidup sederhana kayak gitu, bahagia, anak banyak gitu kan, terus cuma mengurus peternakan. Tetapi ternyata setelah tahu di balik itu semua kayak gimana, banyak orang yang elus dada, nggak pengen hidup kayak si Hannah. Nah jadi geng, dari artikel Times itu banyak orang yang akhirnya bersuara mengenai kehidupan Hannah yang dianggap menurut orang-orang nih ya jauh dari kata bahagia, karena merasa kebebasan si Hannah ini dibatasi habis-habisan oleh suaminya, karena dia diharuskan untuk mengurus anaknya yang 8 orang, memasak, memproduksi hasil ternak lagi. Jadi udah kayak jadi ibu tani, terus manen sendiri, masak sendiri, telen sendiri gitu, dan untuk mengurus keluarganya. Jadi benar-benar capek banget untuk seseorang yang hidup di zaman modern kayak Hannah. Apalagi backgroundnya seorang balerina gitu. Padahal nih ya, banyak orang-orang yang menyangka dengan statusnya Daniel yang memiliki banyak uang, anak miliarder, dan dia juga seorang miliarder, maka dia akan menyewa karyawan agar bisa membantu pekerjaan sang istri selama mengurus rumah. Toh ya biar istrinya juga bisa mengurus badannya, bisa mengurus tubuhnya. Ya itu semua kan buat si Daniel juga, supaya istrinya tetap cantik. Nah tapi ternyata enggak geng. Hannah ini malah mengurus ke-8 anaknya sendiri, mengurus rumah sekaligus, dan peternakan juga sendirian. Apalagi Hannah ini juga mengelola media sosial dari Ballerina Farm. Jadi itu bukan si Daniel yang upload. Nah bisa kebayang tuh geng betapa mumetnya menjadi seorang Hannah yang menjalankan perannya sebagai istri sekaligus ibu dengan pekerjaan yang begitu banyak tanpa dibantu oleh siapapun. Kita boleh ambil contoh aja misalkan ya, kalau di Indonesia itu mungkin kayak keluarga Gen Halilintar. Tapi kan kita bisa lihat sendiri, keluarga Gen Halilintar 11 anak tapi dibantu sama asisten-asisten ya kan. Mereka bahkan punya supir, mengurus rumah ya punya pembantu, mengurus anak ya punya babysitter. Nah jadi kan walaupun anaknya banyak, tetapi hidupnya alhamdulillah ya, sang ibu nggak harus capek-capek, sang ibu masih bisa dandan, masih bisa mengurus diri. Nah kalau si Hannah bayangin 8 anak tapi ngurusnya sendiri, bahkan sampai ngurus peternakan lagi, sapi-sapi diurusin, kambing-kambing sama ayam diurusin gitu. Gila banget suaminya. Dan di dalam wawancara mereka dengan media Times dikatakan alasan kenapa Hannah ini nggak diberikan pembantu oleh suaminya dalam mengurus semua pekerjaan rumah tangga, karena si suaminya Daniel itu tidak percaya kepada orang lain, sehingga Hannah diharuskan untuk mengurus pekerjaan rumah itu sendiri, sehingga Hannah ini benar-benar harus di rumah tok, nggak boleh kemana-mana, harus ngurusin itu rumah. Pokoknya masalah uang Daniel sediain, tapi urusan rumah tangga semua harus Hannah yang ngurusin. Ya kebayang tuh ya, siapa yang mau hidup begitu geng? Ya mau suaminya miliarder juga nggak guna gitu kan, duitnya nggak dipakai untuk mempermudah kehidupan.
Terus geng, menurut pengakuan Daniel si suaminya di dalam interview tersebut, Hannah ini sering merasa kecapean, bahkan dikatakan kalau Hannah pernah sampai tidak bangun dari tempat tidur selama 1 minggu. Gila nggak tuh? Ini si Daniel sendiri yang cerita. Dia udah tahu istrinya sampai capek kayak gitu, tapi tetap aja kekeh nggak mau ngasih pembantu. Dan di saat itu, Hannah dalam wawancaranya dengan Times juga menceritakan bagaimana mereka awalnya bisa bertemu sampai akhirnya memilih untuk menjadi istri dari Daniel dan tinggal di peternakan seperti sekarang, yang sudah gue jelaskan sebelumnya gitu ya. Nah, ketika pihak media Times mendengar cerita dari Hannah ini, mulailah banyak menimbulkan reaksi dari para netizen. Karena netizen jadi menilai kalau Daniel ini justru menghalangi mimpi dari Hannah dengan memintanya untuk menjadi ibu rumah tangga dan tinggal di peternakan. Padahal Hannah ini sangat berprestasi dan cantik. Sangat besar potensi buat Hannah menjadi orang sukses, menjadi cewek sukses ketimbang harus hidup bersama Daniel. Dan justru jadi banyak yang mempertanyakan, apakah Daniel ini sebenarnya tidak cinta sama Hannah? Karena seharusnya kalau misalkan dia cinta sama istrinya ini, Daniel ini bakal mendukung penuh semua mimpinya Hannah. Bukannya sebaliknya malah menjadikan Hannah kayak pembantu gitu. Terus belum lagi, Hannah yang sebenarnya ingin lulus dulu dari Juilliard baru setelah itu menikah, tetapi justru dihalangi oleh Daniel yang ingin cepat-cepat nikah dengan Hannah. Nah, sepertinya hubungan antara Daniel dan Hannah ini hanya berlandasan pada ambisinya si Daniel doang yang pengen punya istri cantik kayak Hannah, tapi juga sekaligus pengen hidup sederhana karena udah bosan jadi orang kaya. Terus geng, salah satu topik dari wawancara Times yang membuat netizen jadi terkejut adalah ternyata faktanya baik Hannah dan juga Daniel itu tidak menggunakan alat kontrasepsi sama sekali. Jadi mereka itu ya berhubungan suami istri ya udah kayak orang tradisional yang gak kenal hal-hal modern aja gitu. Makanya anak mereka jadi 8 orang dengan jarak kelahiran yang sangat-sangat dekat. Jadi angka kelahirannya gak direncanakan sama sekali. Dan entah bagaimana Hannah ini gak masalah dengan hal tersebut. Jadi bisa dikatakan ya, bisa aja ke depannya itu 8 anak akan bertambah menjadi belasan anak lagi karena memang mereka tidak pernah merencanakan jumlah anak mereka berapa. Kalau dikasih sama Tuhan ya udah itu rezeki menurut mereka. Jadi benar-benar kehidupan yang sangat tradisional. Lalu Hannah ini juga mengatakan kalau dari ke-8 anaknya itu 6 diantaranya dia lahirkan tanpa meminum obat pereda rasa sakit atau painkiller. Jadi dia benar-benar melahirkan kayak ya udah kayak orang zaman dulu aja gitu. Sakitnya luar biasa tetap dia lakukan. Dan salah satu anaknya yang bernama Martha itu saat akan dilahirkan sebenarnya Hannah ini terlambat untuk melahirkan Martha selama 2 minggu lebih. Dan kondisi tersebut pasti sangat menyiksa untuk Hannah geng, karena super sakit melahirkan dalam kondisi terlambat. Nah, ketika itu Daniel yang kebetulan lagi gak di rumah, gak bersama dengan Hannah, sehingga membuat Hannah ini terpaksa untuk meminum painkiller atau pereda rasa sakit pada akhirnya. Nah, memang sih geng, Hannah itu gak menyebutkan kalau Daniel melarang dia untuk minum painkiller, dan dia mengatakan kalau keputusannya untuk meminum painkiller adalah pilihan pribadinya karena dia udah gak tahan sama sekali. Tapi yang jadi pertanyaannya adalah kenapa Hannah ini baru minum painkiller ketika dia nggak lagi sama Daniel. Jadi seolah-olah Hannah ini memang takut gitu untuk minum painkiller atau pereda rasa sakit karena permintaan Daniel. Karena Daniel ini nggak percaya dengan obat-obatan modern. Dia pengennya istrinya benar-benar melahirkan sederhana. Terus geng, berbicara soal melahirkan juga, kalau kalian pikir Hannah ini melahirkan di rumah sakit seperti kebanyakan ibu-ibu melahirkan, ya kalian salah. Karena ternyata Hannah melahirkan di rumahnya sendiri. Dan proses melahirkannya nggak biasa. Yang mungkin kalau kita tahu ya, biasanya ibu-ibu itu yang melahirkan bakal dibaringkan di atas kasur. Tapi Hannah ini nggak geng, dia melahirkan di dalam bathtub. Ini benar-benar cara sederhana masyarakat zaman dulu yang melahirkan di dalam bak air biasanya. Nah, momen Hannah melahirkan di dalam bathtub ini bahkan direkam dan diunggah ke Instagram Ballerina Farm. Supaya orang-orang pada tahu ini dia benar-benar kehidupannya mandiri banget sampai melahirkan aja sendiri. Dan cara ini memang sudah dikenal secara tradisional. Banyak masyarakat zaman dahulu menggunakan cara melahirkan seperti itu di dalam bak air, di dalam kolam atau bahkan sampai di sungai gitu. Nah lalu geng, bahkan menurut media The Sun nih ya, pada bulan Agustus tahun 2023 Hannah ini pernah memenangkan kontes Miss America di Westgate Hotel and Casino yang berlokasi di Las Vegas. Yang membuat heran dari menangnya Hannah di saat itu adalah dia memenangkan kontes tersebut setelah 12 hari dia melahirkan dan dia tidak menggunakan obat pereda nyeri sama sekali. Jadi sekuat itu dia. Yang mana seharusnya ya kan habis melahirkan dia beristirahat, apalagi dia melahirkan tanpa menggunakan obat pereda sakit. Nah tapi dia justru mengikuti kontes kecantikan seperti Miss American tersebut. Gila gak tuh? Dan menang lagi. Berarti kan emang super cantik aja nih orang ya. Walaupun kerjanya udah capek tapi tetap bisa menang kontes kecantikan. Ya kebayang tuh kalau suaminya benar-benar memperlakukan dia kayak ratu gitu. Dia nggak disuruh kerja rumah tangga, dia disuruh rawat diri. Gua rasa sih super duper cantik nih orang.
Terus geng, di dalam artikel Times juga disebutkan kalau Hannah ini memiliki sebuah tempat di peternakannya tersebut untuk dijadikan sebagai studio balet. Tapi nggak tahu nih geng, apakah studio balet tersebut memang Hannah yang buat sendiri menggunakan uang pribadinya, atau justru itu adalah sebuah studio yang dibuat oleh Daniel untuk Hannah, spesial buat istrinya ini. Nah, tetapi tempat yang seharusnya menjadi studio balet itu malah menjadi tempat untuk anak-anak mereka sekolah dan belajar. Nah, dari sini kita bisa lihat ya geng, kemungkinan besar anak-anak mereka itu nggak sekolah di sekolah reguler, tetapi kayak homeschooling gitu geng. Jadi sampai anak-anaknya aja harus bersekolah di rumah dan kayak nggak boleh berteman dengan masyarakat luas. Terus yang jadi pertanyaannya, si Daniel ini kerja apa? Ya kan, backgroundnya memang anak orang kaya. Terus apakah dia nggak bekerja? Nah, apakah dia masih meneruskan usaha maskapai milik ayahnya? Ya enggak sama sekali geng. Jadi si Daniel ini kerjanya adalah bikin konten di Instagram, dan dia menggambar dirinya itu sebagai pemilik dari konten-konten milik Hannah yang dia unggah di akun Ballerina Farm. Dan Hannah memang yang membuat konten itu semua, tetapi pemilik konten itu justru si Daniel. Aneh banget ya, yang bikin konten istrinya Daniel yang ngeklaim. Jadi ibaratnya Hannah itu adalah sebagai produk yang dijadikan konten oleh Daniel, suaminya geng. Jadinya semakin bingung gitu ya, apa sih fungsi si Daniel ini selain jadi pendamping atau suami doang gitu? Cari duit enggak? Itu Hannah juga yang cari duit. Ya kalau memang dia anak orang kaya, apakah kekayaan bapaknya juga dia gunakan selama hidup sama Hannah gitu kan? Lalu, pada saat jurnalis Times yang bernama Megan Agnew mewawancarai Hannah yang didampingi oleh Daniel dan anak-anaknya, Megan mengatakan kalau dia nggak bisa mewawancarai Hannah dengan tenang, dan Hannah sendiri kayak nggak bisa menjawab semua pertanyaan dengan leluasa karena si Daniel suaminya itu selalu menginterupsi. Ya, setiap pembicaraan dipotong sama si Daniel. Dan Megan itu seperti dihalang-halangi gitu, ngomong sama si Hannah. Seolah-olah Daniel ini tahu segala hal dan ingin mendominasi setiap percakapan yang membuat Hannah seperti nggak diberikan kesempatan untuk menjawab oleh si Daniel. Belum lagi anak-anak mereka yang terus mengganggu Hannah selama wawancara, sehingga Hannah beberapa kali terdistraksi oleh kelakuan anak-anaknya tersebut. Dan dari wawancaranya dengan Times, banyak netizen yang menilai mereka merasa kasihan dengan apa yang dialami oleh Hannah. Mereka menilai kalau Hannah ini di bawah tekanan, tapi tidak bisa mengungkapkan hal itu. Wanita yang seharusnya bisa menggapai mimpinya menjadi seorang balerina harus terhenti dan hidup terkekang bersama dengan seorang laki-laki yang bernama Daniel ini, geng. Nah lalu geng, ada hal yang sangat-sangat miris nih. Tadi gue udah sempat mention sih di awal, yaitu ada sebuah video yang memperlihatkan Hannah itu diberikan kado oleh suaminya, tapi benar-benar bikin elus dada, mengecewakan banget. Gue ngeliatnya aja sedih gitu. Nah jadi video ini diunggah oleh salah satu akun TikTok dengan username kayak gini nih, Kaulitz Jaci namanya ya. Di saat itu dia memperlihatkan Hannah yang sedang membuka sebuah kotak coklat, dan itu merupakan kotak kado ulang tahunnya dari si suaminya Daniel. Di dalam video tersebut, Hannah sempat nanya nih, apakah di dalam kotak tersebut adalah tiket pesawat menuju ke Yunani, ke Greece. Karena dia pengen banget ke Yunani. Ya Hannah ini memang orangnya seni banget gitu, pengennya ke Yunani ya kan, kota tua kayak gitu. Nah lalu dia berharap, dia minta sama suaminya, aku pengen tiket ke Yunani ya, ke Greece ya, semoga di hari ulang tahunku kamu ngasih itu. Nah lalu tibalah harinya, dia diberi kado nih sama suaminya. Kemudian dia membuka kado tersebut, berharap kalau isinya adalah sebuah tiket serta topi yang nantinya bisa dia pakai ke Yunani bersama dengan Daniel suaminya. Namun setelah dibuka, isi kotak tersebut yang dia dapatkan adalah sebuah celemek, alat untuk masak di dapur, dan bahkan ada kantong-kantongnya yang bisa digunakan untuk menyimpan telur ayam, yang mana celemek ini bisa digunakan sekaligus untuk kepeternakan nantinya. Tega banget ya. Dan di saat itu ketika Hannah ini buka, dia masih bisa ketawa-ketawa, masih bisa senyum-senyum. Padahal ya tiket ke Greece ya berapa lah untuk seukuran Daniel yang bapaknya punya maskapai pesawat dan gak satu lagi maskapainya. Gila banget, benar-benar sedih banget. Tapi di saat itu Hannah ya tetap memperlihatkan keceriaannya, mungkin karena di depan kamera. Nah jadi bisa kalian ukur sendiri geng, gimana menyedihkannya Hannah. Hidupnya ya kan harus menjadi ibu rumah tangga dengan 8 anak, terus punya suami kayak gitu, terkekang di dalam rumah tersebut. Nah sekarang kita masuk ke dalam pembahasan sebuah ajaran yang dianut oleh Daniel suaminya yang membuat dia menjadi kayak gitu. Nah jadi nama ajarannya itu adalah ajaran Mormon.
Berdasarkan informasi yang gue dapatkan nih geng ya, lifestyle yang dijalankan oleh Hannah dan Daniel itu semua karena si Daniel ini menganut sebuah ajaran yang bernama Mormon. Ada yang mengatakan kalau Hannah ini bukan dari kalangan Mormon sebenarnya. Justru yang menganut Mormon adalah si suaminya, Daniel. Nah, sedari kecil memang Daniel ini dibesarkan di lingkungan keluarga yang menganut Mormon. Nah, namun ada juga yang mengatakan kalau Hannah sebenarnya keluarganya juga penganut Mormon, tapi ini baru isu doang, dan bahkan dikatakan keluarganya Hannah itu merupakan keluarga yang menganut Mormon yang sangat taat. Nah, terus yang jadi pertanyaannya, apa itu ajaran Mormon? Nah, ini gue jelaskan sedikit, tapi kalian boleh koreksi kalau misalkan gue salah dalam menjelaskan nih. Jadi, Mormon yang berasal dari Mormonisme adalah sebuah teologi atau kepercayaan agama serta tradisi keagamaan dari gerakan Latter-day Saint of Restorationist Christianity. Mormonisme ini didirikan oleh Joseph Smith dan berbasis di Salt Lake City, Utah. Ada informasi yang mengatakan kalau Mormonisme ini mulai hadir atau lahir pada tahun 1820-an dan 1830-an. Nah, dikatakan kalau ajaran Mormon ini memiliki lebih dari 16 juta anggota di seluruh dunia. Dan ciri yang menonjol dari ajaran Mormon adalah kitabnya, yaitu Kitab Mormon atau yang dalam bahasa Inggris disebut dengan The Book of Mormon. Nah, orang-orang Mormon ini menggambarkan diri mereka sendiri sebagai pribumi awal di Amerika, serta bagaimana hubungan mereka dengan Tuhan. Ajaran Mormon ini bersumber dari kepercayaan Kristen konvensional yang dicampur dengan pemikiran serta ajaran yang disampaikan oleh si Joseph Smith, si pendirinya gitu. Jadi kalau misalkan nih ajaran muncul di zaman modern sekarang, udah pasti dianggap sebagai ajaran sesat, tapi ajaran sesat yang berasal dari agama Kristen gitu geng. Ya, lebih kurangnya begitulah. Terus ada beberapa keyakinan yang dipercaya oleh orang-orang Mormon. Seperti salah satunya nih ya, pengikut Mormon itu menganggap diri mereka sebagai umat Kristen, tetapi banyak dari umat Kristen yang tidak mengakui Mormon. Jadi sebaliknya, orang Mormon itu menganggap ya gue Kristen misalkan gitu. Nah, tapi orang Kristen gak mau menganggap mereka adalah bagian dari Kristen. Dan orang Mormon percaya kepada penyaliban, kebangkitan dan keahlian Yesus Kristus. Dan para pengikutnya percaya kalau Tuhan mengutus lebih banyak nabi setelah kematian Yesus. Jadi mereka percaya kalau gereja asli sudah dipulihkan di zaman modern. Pengikut Mormon itu menganut 4 kitab, yaitu Alkitabnya orang Kristen, terus ada Kitab Mormon, terus ada The Doctrine and Covenant and the Pearl of Great Price. Nah, salah satu ajaran Mormon ini adalah memiliki banyak anak geng. Nah, jadi nggak salah kenapa Hannah sampai punya 8 anak. Karena menurut ajaran Mormon, mereka itu diperintahkan oleh Tuhannya di dalam kitab mereka agar pengikutnya berkembang biak dan memenuhi bumi. Jadi memperbanyak umat gitu geng. Jadi untuk memeriksa apakah seseorang adalah pengikut Mormon atau bukan, bisa dilihat dari jumlah anggota keluarganya. Kalau dia memiliki banyak anak, itu dia sudah memenuhi satu syarat untuk menjadi seorang pengikut ajaran Mormon. Di Utah sendiri, tempat di mana Hannah dan Daniel tinggal serta dibesarkan, itu menjadi basis dari pengikut Mormon yang memiliki tingkat kelahiran yang sangat tinggi, di mana orang-orang Mormon ini tingkat kelahirannya berada di atas rata-rata. Dan sejak tahun 1980-an, tingkat kelahiran di Utah sudah turun secara substansial, tetapi masih menjadi yang tertinggi dibandingkan negara bagian lain. Itu gara-gara ya banyaknya pengikut Mormon di sana. Lalu pada tahun 1984, tingkat kelahiran kasar di Utah adalah 23,7% lebih tinggi dari tingkat kelahiran nasional. Dan data itu menunjukkan kalau orang-orang Mormon memiliki persentase kelahiran anak sekitar 50% lebih tinggi dibandingkan kelompok-kelompok agama lainnya. Karena itu memang sudah menjadi syarat bagi mereka. Bayang gak tuh jadi perempuannya gimana tuh? Jadi keluarga itu adalah sesuatu yang sangat religius bagi keluarga Mormon. Dan kalau ada orang Mormon yang punya privilege, entah karena dia adalah orang yang pintar atau memiliki uang yang banyak, itu akan cenderung memiliki keluarga yang lebih besar. Karena anak-anaknya juga super banyak. Ya, itu semua karena mereka mampu gitu. Nah, hal tersebut disebabkan karena mereka ingin orang-orang Mormon yang memiliki kualitas yang baik, mulai dari agama, pendidikan, sampai ekonomi, itu menjadi berkembang biak semakin banyak. Jadinya, nggak heran kenapa Hannah dan juga Daniel ini memiliki banyak anak dan memilih kehidupan yang berbeda sekali dengan kehidupan masyarakat pada umumnya. Karena mereka berdua ternyata penganut ajaran Mormon. Lalu geng, dengan segala kontroversi yang berseliweran di media sosial mengenai Ballerina Farm ini, ternyata banyak orang yang menghujat Daniel dan dianggap dia ini sebagai seorang suami yang tidak memikirkan kebahagiaan dari Hannah, dan Hannah yang sepertinya sudah di brainwash oleh Daniel. Nah, meskipun sebenarnya ada isu yang mengatakan kalau Hannah sama Daniel itu memiliki pemahaman yang sama, gara-gara mereka itu adalah dari golongan orang Mormon. Nah, tetap aja netizen itu menyalahkan si laki-lakinya. Tapi geng, update yang terbaru
mengenai isu soal Ballerina Farm ini setelah podcast interview antara si Hannah dengan jurnalis Times itu akhirnya dirilis. Kalau di artikel yang dituliskan oleh jurnalisnya itu kan seolah-olah menggambarkan kalau Hannah ini merasa terkekang dengan kehidupannya setelah menikah dengan Daniel. Nah, tapi di podcast yang sudah dirilis tersebut justru Hannah ini sepertinya terlihat bahagia-bahagia aja. Dan Hannah di saat itu menjelaskan kalau Daniel itu tidak melarangnya sama sekali untuk berkegiatan balet, tapi justru Hannahnya sendirilah yang ingin fokus jadi ibu rumah tangga dan mengurus anak-anak mereka. Lalu, asumsi mengenai Hannah yang mengurus anak-anaknya dan mengurus kebutuhan rumahnya sendiri, ternyata dikatakan oleh Hannah semuanya nggak benar. Karena Hannah mengatakan kalau Daniel pun ikut membantu dia dalam segala hal, walaupun mereka nggak punya pembantu, katanya. Nah lalu geng, kemudian si jurnalis yaitu Megan Agnew juga menulis sebuah artikel terbaru yang berjudul My Day with the Third Wife Queen and What It Taught Me, yang mana tulisan tersebut sangat berbeda dengan apa yang Megan tulis di artikel pertamanya yang sebelumnya. Yang mana di dalam artikel kedua ini dia menjelaskan kalau mereka adalah keluarga bahagia dan anak-anaknya sangat lucu, saling membantu satu sama lain, dan Hannah sendiri yang memutuskan untuk menjadi ibu rumah tangga. Padahal di artikel pertamanya Megan ini malah menuliskan atau menggambarkan Hannah sebagai seorang wanita yang direnggut masa depannya. Nah, jadi si Megan ini menulis seolah-olah Hannah ini bisa menjadi seorang balerina terkenal, hanya saja masa depannya direnggut oleh Daniel hanya agar bisa memenuhi keinginan si Daniel untuk hidup di peternakan dan mengurus semuanya sendiri. Nah, lalu setelah semuanya viral, Hannah pun di dalam website resmi milik Ballerina Farm menulis sebuah pesan yang menceritakan bagaimana perjalanan hidupnya dengan Daniel selama ini setelah banyaknya pemberitaan yang tidak benar menurut mereka mengenai keluarga. Dan di dalam tulisan tersebut, Hannah menulis kalau Daniel tidak seperti yang orang-orang bayangkan. Daniel juga dikatakan berkorban untuk Hannah dengan mengakhiri karirnya sebagai seorang pemain lacrosse dan pindah ke New York untuk bisa memberikan support kepada Hannah. Nah, Hannah juga menuliskan kalau pernikahannya dengan Daniel adalah keputusan terbaik yang pernah dia ambil seumur hidupnya. Nah, jadinya plot twist nih geng. Apa yang selama ini dibicarakan oleh netizen ternyata tidak seperti yang Hannah alami. Dan Hannah sebenarnya menjalani perannya sebagai seorang istri dan ibu dengan bahagia. Tapi narasi netizen mengenai kehidupan dia, dan ini semua berdasarkan yang dibuat oleh si jurnalis yang bernama Megan Agnew, seolah-olah Hannah ini menderita dan tersiksa dengan hidupnya yang seperti itu. Nah, tapi kita nggak tahu juga ya geng, namanya juga si Hannah ini kan ya menjelaskan semuanya itu setelah semuanya viral. Ada juga masih netizen yang curiga, yang mengatakan mungkin aja Hannah ini ditekan oleh suaminya untuk seolah-olah bahagia dengan kondisinya tersebut, padahal aslinya dia itu nggak bahagia. Nah, untuk hal ini mungkin gue bisa lemparkan ke kalian, gimana menurut penilaian kalian? Apakah benar Hannah ini tidak bahagia atau justru dia bahagia banget dengan suaminya? Coba tinggalkan komentar di bawah.